saya akan sharing kecerdasan keuangan dalam waktu 6 menit. Kalau kita ingin cerdas dalam keuangan, ada dua hal yang sederhana atau dua prinsip sederhana yang harus kita ketahui. Tapi sayang, banyak orang nggak tahu dua hal ini, padahal sederhana. Yang pertama yaitu income atau pendapatan, dan apa saja jenis-jenisnya. Kemudian yang kedua yaitu spending atau pengeluaran, dan apa saja jenis-jenisnya. Pertama yaitu income atau pendapatan. Pendapatan ini terbagi 3 loh. Tapi sayang, kebanyakan orang taunya cuma satu, yaitu kerja dulu baru dapat duit, kerja dulu baru ngasilin duit. Tapi sebenarnya ada 3. Kenapa gini? Karena kebanyakan orang itu atau sebagian orang itu nggak pernah diajarin cara cerdas dalam keuangan. Income yang pertama itu ya aktif income. Aktif income ini yaitu kerja dulu baru dapat duit, kerja dulu baru ngasilin duit. Entah itu jadi pegawai, jadi guru, jadi dokter, jadi pedagang. Nah kan guru ngajar dulu baru dapat duit, dokter ngobatin pasien dulu baru dapat duit. Nah ini namanya aktif income. Kemudian berikutnya itu passive income. Nah ini yang paling enak. Passive income ini dengan tidur-tidur aja kita bisa dapat duit, santai-santai aja kita bisa dapat duit. Tapi sayang, banyak orang nggak punya, tapi banyak orang nggak fokus ngebangun passive income ini. Kemudian yang ketiga itu portfolio income. Portfolio income ini yaitu kenaikan barang yang kita miliki. Contohnya tanah, rumah, emas. Contohnya kayak gini. Dulu kita beli tanah 10 tahun yang lalu dengan harga 5 juta. Terus kita jual sekarang dengan harga 1 miliar. Nah ini namanya portfolio income. Kemudian yang kedua tadi yaitu passive income. Passive income ini terbagi 3. Yaitu yang pertama paper asset. Paper asset ini kayak gimana? Kayak deposito, kayak royalti, atau perusahaan Anda yang menerima dividen. Kemudian berikutnya yaitu properti yang Anda sewakan, kemudian Anda bagi hasilkan. Kemudian yang ketiga yaitu perusahaan yang jalan tanpa Anda. Nah sayang sekali kalau orang nggak punya passive income ini, karena ini paling enak. Dengan tidur aja, dengan santai-santai kita bisa dapat duit. Kemudian yang berikutnya yaitu spending atau pengeluaran. Pengeluaran ini terbagi 4. Yang pertama yaitu pengeluaran produktif, kedua pengeluaran konsumtif, ketiga pengeluaran produktif tapi konsumtif, kemudian yang keempat yaitu pengeluaran konsumtif tapi ternyata produktif. Yang pertama itu pengeluaran produktif, yaitu semua pengeluaran Anda, contohnya kayak nambah mesin, nambah karyawan, beli apartemen lalu Anda sewakan. Nah ini namanya pengeluaran produktif, atau semua yang menambah aktif, pasif, ataupun portfolio income Anda, maka itu yang namanya pengeluaran produktif. Kemudian yang kedua yaitu pengeluaran konsumtif. Pengeluaran konsumtif ini terbagi 3. Yang pertama yaitu pengeluaran yang sedap keluar uang langsung habis. Contohnya kayak apa? Makan, minum, tour, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu passive spending. Passive spending ini kayak gimana? Kayak nyicil motor, nyicil mobil, langganan internet. Nah ini namanya passive spending. Kemudian yang ketiga yaitu invisible spending. Nah ini yang parah. Ini bisa membuat Anda kere tanpa Anda sadari. Parahnya di mana? Inflasi. Inflasi itu tanpa Anda sadar uang yang Anda miliki itu nggak laku lagi. Laku tapi nilainya nggak sebesar dulu lagi. Contohnya kayak gini. 5 tahun lalu Anda beli motor, harganya tuh 20 juta. Terus sekarang Anda jual tinggal 5 juta lagi, tinggal 5 juta. Nah ini membuat Anda kere tanpa Anda sadari. Tapi sekarang kebanyakan orang tuh hidup nggak cerdas. Ingin kelihatan kaya, beli mobil, cicil motor, tanpa mereka sadari harganya tiap tahun turun. Dan ini membuat Anda bisa kere. Ini membuat Anda kere tanpa Anda sadari. Maaf kalau katanya agak kasar. Ini sering supaya Anda insaf. Kemudian berikutnya yaitu pengeluaran produktif tapi ternyata konsumtif. Nah, ada satu orang gini. Lah, Pak tuh enak aja, punya duit banyak, bisa nabung. Nah, saya gaji cuma 3,5 juta. Nyicil motor 1,5 juta. Lah saya tanya, emang kamu nyicil motor apa? Honda CBR. Waduh, harganya berapa Honda CBR? 35,5 juta Pak waktu itu. Nyicilnya berapa emang? 1,6 juta per bulan. Terus DP-nya berapa? 9,5 juta Pak. Terus kamu nyicil berapa bulan? 32 bulan. Terus saya hitung, jadi total yang kamu bayar itu 60 juta sekian. Iya betul Pak. Terus saya tanya, kalau Honda CBR bekas 3 tahun berapa? 12 juta Pak. Terus saya hitung, jadi
selama 3 tahun itu kamu ngamburin duit, kamu habisin duit sendiri itu 48 juta. Iya benar Pak. Tapi lah kan saya butuh motor Pak. Iya emang kamu butuh motor. Tapi nggak salahnya kan kalau kita pakai Honda Legend itu yang 2000, tahun 2000 itu kan harganya cuma 2 jutaan. Tapi lah kan sering rusak Pak. Kalau rusak kan biayanya cuma 150, 200 ribu kan udah beres, udah selesai. Nah dari sini tuh sebenarnya orang itu, kebanyakan itu orang sebenarnya nggak perlu tapi kepengen. Nah sebenarnya ini nggak perlu kita lakuin. Ini nggak perlu kita lakuin. Kita harus pandai membedakan. Kemudian berikutnya yang terakhir yaitu pengeluaran konsumtif tapi ternyata produktif. Yaitu yang pertama yaitu biaya pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu biaya untuk bergaul dengan orang yang jauh lebih sukses dari kita. Nah, memang semuanya orang sukses itu, tidak semuanya orang sukses itu positif. Tapi kita ambil positifnya aja. Kemudian yang ketiga yaitu untuk amal. Weekend of give good. Perhatikan saya. Kebanyakan orang itu sebenarnya hidup penuh gaya. Tanpa mereka sadari, gaya itu berbanding lurus dengan tekanan. Ini hukum alam, hukum fisika. Ini hukum ciptaannya Allah. Sehingga kalau orang itu banyak tekanan berarti dia itu banyak gaya. Kalau masa mudanya penuh dengan masa tuanya penuh dengan tekanan, berarti masa mudanya itu penuh dengan gaya. Boleh nggak gaya tanpa tekanan? Boleh. Caranya gimana? Caranya pasif income Anda segede gajah, gaya Anda segede kerbau. Maka Anda cerdas dalam keuangan. Saya Tum Desen Waringin mengucapkan salam dahsyat.